Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 dan saya sebagai ketua kelompoknya. Perkenalkan saya Fuad Emtan sebagai Kasubag TU pada Inspektorat 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan ke-11 tahun 2024. Kesan saya dalam mengikuti pelatihan ini, mulai dari masa pembelajaran mandiri dan distant learning agenda 1 sampai pada agenda 3. Ada beberapa hal yang kami dapatkan, dimulai dengan agenda 1 dengan pengenalan sikap dan karakter. Kemudian pada agenda 2, kita dikenalkan dengan bagaimana mengidentifikasi, mendiagnosa organisasi. Kemudian pada agenda 3 bagaimana cara berkomunikasi yang efektif, melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen mutu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Fasilitator menyampaikan materi dengan sangat komunikatif dan memberikan masukan yang solutif untuk para peserta, terutama dalam menghadapi hambatan yang dihadapi oleh masing-masing peserta di unit kerja. Agenda 3 menjadi agenda terpenting karena akan membantu dan menyiapkan aksi perubahan ke depannya, ditunjang dengan agenda-agenda yang lainnya. Materi agenda 3 memberikan pencerahan dan motivasi dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan pada unit kerja kami. Harapan saya semoga pelatihan ini bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan aktor-aktor aksi perubahan ke depan dengan hasil yang memuaskan, serta dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk organisasi ke depannya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hidayati, analis SDM aparatur ahli muda pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 11. Pada agenda 3, kami mempelajari bagaimana teknis pengendalian kegiatan yang lebih terstruktur dan sistematis, mulai dari perencanaan, monitoring, evaluasi, hingga bagaimana menyiapkan tindak lanjut dan inovasi perbaikan. Pembelajaran secara keseluruhan relevan dengan pekerjaan saya dan fasilitator memberikan kami banyak insight. Ke depan, saya berjanji akan meningkatkan kemampuan leadership saya dan etika organisasi saya. Secara teknis, evaluasi akan kami lakukan pada pekerjaan-pekerjaan terkait delivery, serta optimalisasi aplikasi kinerja. Karena manfaatnya sangat banyak, Bapak Ibu, saya berharap ketua tim dan seluruh ketua tim yang ada di lingkungan Kemendes dapat ikut serta dalam kegiatan PKP. Terima kasih, semoga dapat memberikan manfaat secara seimbang baik bagi organisasi maupun pegawai. Semangat. Selamat pagi, salam sehat semua. Perkenalkan, saya Otu Deliska Hidanga. Saya Kasubag TU Perencanaan Teknis di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi. Saya peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 11 tahun 2024. Kesan dan pesan saya mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas saat ini. Yang pasti, saya sangat terkesan saat mengikuti pelatihan saat ini. Karena setelah mengikuti, saya lebih percaya diri, saya lebih tahu menempatkan diri saya, serta menambah wawasan saya. Materi yang disampaikan menjalankan tugas saya sebagai Kasubag TU. Semoga mengendalikan kegiatan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran, serta diharapkan kita mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menuju pelayanan publik yang optimal. Terima kasih.
saya Siva Hanifah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, beserta pelatihan kepemimpinan pengawasan anggota kelompok 2. Agenda 3 menjadi agenda favorit saya karena dengan materi yang disampaikan memberikan pencerahan dan motivasi dalam memperbaiki dan meningkatkan layanan di Biro Keuangan dan BMN yang prima. Mulai dari cara berkomunikasi yang efektif, melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen mutu serta pengawasan dan pengendalian kegiatan. Fasilitator menyampaikan materi dengan sangat komunikatif dan memberikan masukan yang solutif untuk para peserta, terutama dalam menghadapi hambatan yang dihadapi oleh masing-masing peserta unit kerja. Harapan saya adalah agar materi yang saya peroleh dapat saya implementasikan dan internalisasikan di unit kerja saya, serta semua pegawai di lingkungan Kementerian Desa, PDTT dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan pengawasan, agar jiwa dan kompetensi pegawai semakin meningkat dalam mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Kementerian Desa, PDTT. Terima kasih. Hai, perkenalkan, saya Ramayana Puspita, saya Kasubag Tata Usaha pada Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Pada dekade kepemimpinan ini, fasilitator telah memberikan banyak sekali materi yang cukup baik yang dapat digunakan untuk bekal saya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dari sini saya belajar bahwa menjadi seorang pemimpin harus banyak memiliki banyak inovasi sehingga bisa menjadi agen perubahan yang nantinya akan membawa organisasi menjadi lebih baik lagi. Selain itu, juga bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik, yang merupakan salah satu wujud dari rasa cinta kepada bangsa dan negara. Teruslah untuk melakukan perubahan, karena perubahan besar berasal dari perubahan yang kecil. Terima kasih. Hai, saya Anis Kurlia. Saya Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Saya sangat terkesan sekali dengan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 11 tahun 2024 ini, karena di dalam pelatihan ini saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang dapat menjalankan sesuai dengan Pancasila, yang beretika, kemudian dapat merencanakan sebuah kegiatan hingga mengawasi kegiatan tersebut, dan kita sebagai pengawas juga harus mempunyai tugas mengendalikan suatu kegiatan itu berjalan dengan baik. Dan itu semua kami dapatkan dari agenda 3 ini. Terima kasih Pak Hamidun dan atas segala kesempatannya. Dari para panitia saya mengucapkan sangat terima kasih. ASN bisa. Hai, perkenalkan, saya Manuel Basna. Saya sebagai analis kebijakan ahli muda di Direktorat Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Yang pertama, saya merasa bersyukur karena boleh diperkenankan untuk mengikuti kegiatan PKP Angkatan ke-9 tahun 2024 ini. Saya terkesan juga dengan keragaman materi yang disampaikan dan kualitas fasilitator yang sangat ahli. Selama pelatihan, kami mendalami konsep-konsep seperti inovasi dalam layanan publik, integrasi teknologi dalam administrasi, dan pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan kolaborasi. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya sangat bersyukur dan sangat merasa lebih percaya diri dalam menerapkan berbagai strategi yang dipelajari. Saya berencana untuk memperkenalkan program pelatihan internal untuk mengembangkan di internal, fokus pada pentingnya keterampilan interpersonal dan juga penerapan teknologi dalam proses layanan kami. Pelatihan ini telah membuka pandangan baru bagi saya tentang pentingnya pengembangan budaya pelayanan yang berpotensi berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Saya yakin bahwa dengan menerapkan pembelajaran ini, kami dapat memberikan layanan yang lebih aktif dan
bermakna bagi publik. Kiranya kepada fasilitator tidak bosan-bosan dalam memberikan materi, ejaan ilmu kepada kami sehingga kami juga mampu untuk dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Afandi Watelu, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas. Selaku anggota kelompok 2, kesan saya setelah mengikuti pelatihan agenda 3, saya mendapat pengetahuan yang mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan pelayanan publik, mulai dari komunikasi, manajemen pengawasan, dan dapat mengembangkan keterampilan dalam perencanaan penyusunan RKA, pelayanan publik digital, manajemen mutu, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Kemudian terampil dalam mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kegiatan guna memastikan efisiensi dan kepatuhan. Materi agenda 3 ini sangat berkontribusi lebih dalam meningkatkan pelayanan publik, membangun jejaringan dengan sesama teman peserta, serta agar memperluas kolaborasi dalam meningkatkan praktik pelayanan publik organisasi masing-masing. Terima kasih juga buat fasilitator dalam pola pembelajarannya, tidak sebagai guru dan murid, tetapi merasa sebagai rekan kerja dalam berbagi pengetahuan dalam kinerja yang efektif. Terima kasih juga buat panitia yang selama ini sudah mendukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Latif, Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Peserta pelatihan pembinaan kawasan Angkatan 11 2024 kelompok 2. Mata pelatihan agenda 3 terkait pelayanan publik memberikan kita bekal yang sangat banyak, mulai dari cara berkomunikasi yang efektif, melakukan perencanaan kegiatan, anggaran yang efektif, efisien, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen mutu serta pengawasan dan penilaian kegiatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya sangat bersyukur dan saya merasa lebih percaya diri dengan tim-tim yang sangat solid dalam menerapkan berbagai strategi dan dipelajari. Ditambah dengan fasilitator yang menyampaikan materi dengan yang sangat komunikatif dan memberikan masukan yang solutif untuk peserta, terutama dalam menghadapi hambatan, masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja masing-masing. Agenda 3 ini memberikan pencerahan, motivasi dalam memperbaiki, dalam meningkatkan layanan, dan sangat berguna untuk dipraktikkan khususnya di Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam mewujudkan pelayanan prima di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Transmigrasi. Kami mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada fasilitator Bapak Hamidun Daim, ASN Melayani Bangsa. Bangsa. ASN Melayani Bangsa.